Santapan Harian Rabu 6 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala yang agung, bukalah mata kami untuk melihat keindahan firman-Mu. Jangan biarkan kami buta oleh kesombongan. Tuntun kami berjalan dalam terang-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 15 ayat 9-15. Kemudian orang Filistin bergerak maju dan berkemah di daerah Yehuda serta menyebar ke Lehi. Orang Yehuda berkata, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Lalu 3.000 orang dari suku Yehuda turun ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Mengapa kau lakukan ini terhadap kami?" Namun ia menjawab mereka, "Sebagaimana mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Mereka berkata kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Kami tidak akan membunuh engkau." Mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Ketika ia sampai ke Lehi, orang Filistin mendatangi dia sambil bersorak-sorai. Lalu roh Tuhan menguasainya sehingga tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang habis dilahap api, dan segala pengikatnya luluh dari tangannya. Kemudian ia menemukan sepotong tulang rahang keledai yang masih baru. Ia mengulurkan tangan memungutnya, lalu dibantainya 1.000 orang dengan tulang itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, sekuat apapun manusia, ia adalah makhluk yang lemah, yang harus bergantung pada Allah untuk hidup, tidak terkecuali Simson. Ketika Simson mengunjungi istrinya, ternyata mertuanya yang berpikir bahwa Simson sudah marah dan membenci istrinya telah memberikan anak perempuannya itu kepada orang lain. Dalam kekesalannya, Simson menangkap 300 ekor anjing hutan, mengikat ekor dengan ekor, menaruh obor di antara 2 ekor, menyalakan lalu melepaskannya. Anjing-anjing itu membakar semua gandum dan zaitun orang Filistin. Setelah hal itu diketahui oleh orang Filistin, mereka membakar mertua dan istri Simson. Lalu Simson membalas perbuatan mereka dengan meremukkan mereka. Orang Filistin menyerang dan mendesak orang Yehuda agar menangkap Simson, yang ternyata rela diikat dan diserahkan. Di Lehi, roh Tuhan menguasainya sehingga tali pengikatnya hancur. Dengan tulang rahang keledai, Simson membantai 1.000 orang Filistin. Namun Simson hampir mati kehausan. Ia berseru kepada Tuhan lalu membelah relung batu dan keluarlah air. Sesudah minum, Simson menjadi segar kembali. Orang Filistin dengan cerdik memanfaatkan orang Yehuda
untuk menangkap Simson. Namun, Simson yang tidak mau membunuh kaum sebangsanya itu rela membiarkan dirinya diikat orang Yehuda karena ia tahu dengan mudah ia dapat melepaskan talinya. Kehebohan yang terjadi di sini adalah kelanjutan dari gara-gara yang Tuhan cari dengan orang Filistin. Ketika kita berhasil, mungkin kita berpikir kita begitu hebat, tetapi Allah ingat bahwa kita ini adalah debu. Dia tahu bahwa sebenarnya kita ini lemah. Karena itu kita harus ingat bahwa walaupun dalam aspek tertentu kita kuat, tetapi kita juga adalah makhluk yang lemah, yang tidak dapat bertahan hidup jika bukan karena anugerah dan pemeliharaan Allah. Jadi janganlah pernah lupa bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Allah untuk bisa hidup. Mari kita berdoa. Bapa sumber kehidupan, ingatkanlah kami bahwa setiap nafas dan langkah kami sepenuhnya bergantung pada kasih dan pemeliharaan-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan yang membuat kami merasa mampu berdiri sendiri tanpa Engkau. Karena kami hidup bersandar hanya kepadamu setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.